Kenapa ya kalau market lagi crash, itu rasanya cepat dan brutal banget? Hari ini, kita akan bongkar mesin di baliknya. Sebuah spiral tak terlihat yang bisa melenyapkan miliaran dolar dalam sekejap mata. Dan ini bukan cuma teori loh. Kita bakal mulai dari kisah nyata runtuhnya Archegos Capital, sebuah pertaruhan rahasia senilai 20 miliar dolar yang mengguncang Wall Street sampai ke akar-akarnya. Cuma dalam hitungan hari di bulan Maret 2021, sebuah family office, itu semacam kantor investasi pribadi buat orang super kaya, tiba-tiba lenyap begitu saja. Jejaknya, kerugian miliaran dolar buat bank-bank terbesar di dunia. Biar benar-benar paham gimana ini bisa terjadi, kita akan bedah semuanya, lapis demi lapis. Mulai dari aturan mainnya, gimana lingkaran setan itu bisa terbentuk, sampai gimana caranya memutus spiral yang mematikan ini. Oke, kita mulai dari bahan bakar utamanya. Sebelum spiral ini bisa mulai, sistem keuangan itu butuh sesuatu yang namanya leverage, atau gampangnya, daya ungkit. Bayangin aja leverage ini kayak power up di video game. Dia bisa memperbesar kekuatan kamu berkali-kali lipat, tapi resikonya juga jadi berkali-kali lipat lebih besar. Nah, yang menyediakan power up ini biasanya bank-bank besar yang disebut prime broker. Mereka lah yang meminjamkan dana supaya para pemain kakap bisa bertaruh jauh lebih besar dari modal yang mereka punya. Nah, buat mengendalikan power up tadi, ada 3 lapis jaring pengaman. Coba kita lihat tabel ini. Ada margin awal, itu kayak uang jaminan di muka. Terus ada margin variasi, ini penyesuaian harian mirip kayak kita top up saldo gitu. Dan yang terakhir, margin pemeliharaan. Nah, ini batas minimumnya. Kalau sampai kelewatan, alarm bakal langsung bunyi. Sekarang, kita lihat gimana ceritanya jaring pengaman itu justru bisa jadi bumerang. Disinilah kita masuk ke lingkaran setan, di mana satu masalah kecil bisa memicu efek domino yang dahsyat. Kuncinya ada di sini. Gejolak di pasar itu nular. Mirip kayak cuaca buruk deh. Sekali badai datang, biasanya bakal ada guncangan susulan. Jadi, pasar yang tenang cenderung akan tetap tenang, tapi pasar yang bergejolak biasanya bakal terus bergejolak untuk beberapa waktu. Kutipan ini, pas banget ngegambarinnya. Kepanikan itu melahirkan lebih banyak kepanikan. Ini udah kayak hukum psikologis waktu krisis terjadi. Setiap spiral itu selalu dimulai dari satu pemicu. Sebuah guncangan. Bisa jadi berita buruk, bisa juga penjualan besar-besaran. Yang jelas, ada sesuatu yang tiba-tiba bikin ketidakpastian meningkat. Guncangan inilah yang menyalakan sumbunya. Guncangan pertama tadi langsung bikin sistem alarm otomatis para broker nyala. Model-model risiko mereka yang canggih itu, kayak VAR, mulai teriak bahaya. Mereka mendeteksi kalau risiko di seluruh sistem tiba-tiba naik tajam. Terus, apa reaksinya pas alarm bunyi? Simple, mereka naikin uang jaminan. Para broker dan pemberi pinjaman ini tiba-tiba menuntut agunan yang lebih besar dari semua orang yang pegang aset itu, buat menutupi risiko baru yang lebih tinggi. Nah, buat pemuaian yang pakai leverage gede banget kayak Archegos, permintaan dana tunai mendadak ini langsung menciptakan krisis. Mereka nggak punya uang sebanyak itu buat disetor. Saat investor nggak bisa bayar, brokernya yang ambil alih. Mereka mulai menjual paksa semua aset kliennya. Penting banget buat diingat ya, penjualan ini bukan karena asetnya jelek. Ini murni karena sistem. Secara mekanis harus mengurangi risiko. Ini penjualan tanpa ampun. Dan disinilah lingkaran setannya kelihatan jelas. Penjualan paksa bikin harga makin anjlok, harga yang anjlok menciptakan lebih banyak volatilitas yang lebih tinggi memicu permintaan margin yang lebih tinggi lagi, yang ujung-ujungnya ya lebih banyak penjualan paksa. Terus saja muter gitu. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih yang sebetulnya terjadi waktu sistem ini rusak? Dan kenapa ini penting buat kita semua? Bahkan kalau kita bukan investor kakap. Ketika margin call nggak bisa dipenuhi, broker akan melakukan likuidasi paksa. Ini kayak obral murah paksa. Aset-aset dijual dengan harga berapapun yang bisa didapat saat itu juga, yang tentu aja bikin harga makin terjun bebas. Selama kejadian ini, pipa pasarnya itu rusak total. Biaya buat jual beli bisa melonjak puluhan kali lipat. Para penyedia likuiditas yang tugasnya memastikan pasar tetap lancar, pada kabur. Hasilnya, terjadi kekosongan yang bikin ayunan harga jadi makin liar dan nggak terkendali. Dan alasan kenapa spiral ini bahaya banget adalah karena ada gunung es utang yang nggak kelihatan. Kita bicara soal lebih dari 80 triliun dolar utang dalam mata uang dolar AS yang nggak tercatat di neraca resmi, nggak kelihatan oleh banyak orang. Utang persembunyi segede itu bikin sistem keuangan global jadi super haus akan dolar. Jadi, begitu ada krisis di satu tempat, dia bisa langsung menyedot likuiditas dolar dari seluruh dunia. Ini kayak menyumbat arteri utama dalam sistem peredaran darah ekonomi global.
Terus gimana caranya kita bisa melindungi diri dari keruntuhan otomatis macam ini? Jadi intinya apa? Di sistem yang rentan banget sama efek domino ini, pertahanan terbaik adalah jadi proaktif. Jangan nunggu sampai ditelepon margin call. Kuncinya adalah mengelola leverage Anda sendiri. Kurangi posisi saat pasar mulai goyang sebelum alarmnya bunyi. Ini meninggalkan kita sama satu pertanyaan besar, yang, jujur aja, agak bikin ngeri. Kalau sistem alarm yang seharusnya melindungi kita malah jadi pemicu yang memperkuat krisis, gimana caranya kita bisa mencegah kehancuran otomatis berikutnya?